Selamat siang, perkenalkan, nama saya Alta Agustina, NIM 154-18006. Pada kesempatan hari ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Jalan Gumuruh, Batu Nunggal. Untuk outline presentasinya hari ini yaitu akan menjelaskan mengenai gambaran umum dan kawasan kriteria permukiman kumuh, lalu ada pemaparan hasil wawancara 1, 2, dan 3, dan yang terakhir ada penyajian video dari hasil observasi perumahan MBR di Jalan Gumuruh. Perkenalkan, nama saya Fania Vini Xiaomi, NIM 154-18054. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum Kecamatan Batu Nunggal. Kecamatan Batu Nunggal terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. Luasnya sekitar 526,94 hektar. Kecamatan Batu Nunggal terdiri dari 8 kelurahan, yaitu Kelurahan Gumuruh, Binong, Kebon Gedang, Maler, Cibangkong, Samoja, Kacapiring, dan Kebonwaru. Perkenalkan, saya Janiswati, NIM 154-18084, akan menjelaskan mengenai kriteria kawasan pemukiman kumuh menurut Hafsa dan Yanto tahun 2017. Apa aja sih ciri-ciri kawasan pemukiman kumuh ini? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu terletak pada lahan dengan peruntukan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Yang kedua, memiliki kepadatan bangunan yang sangat tinggi. Ketiga, rawan terhadap penyakit lingkungan maupun sosial. Yang keempat, sangat rendahnya kualitas bangunan. Dan yang kelima, tidak terdapat pelayanan prasarana lingkungan yang memadai. Perkenalkan, saya Sarah, NIM 154-18018, akan memaparkan hasil wawancara dengan keluarga pertama yang kami temui, yaitu wawancara dengan Bapak Data. Identitas Bapak Data sendiri berusia 71 tahun, dengan pendidikan terakhir sekolah dasar, mempunyai 4 anak, dan pendapatan per bulannya ialah 1.500.000 hingga 2 juta. Alamat rumahnya berada di Jalan Setiakawan atau Jalan Jatimulya, RT 09 RW 01. Jumlah kepala keluarga yang tinggal ialah 5, dengan total jumlah anggota keluarga 19 anggota keluarga. Dari hasil wawancara Bapak Data, diketahui bahwa luas rumahnya 78 meter kubik yang merupakan hak milik pribadi dan terdiri atas 2 lantai, dilengkapi dengan teras depan, ruang tamu, ruang keluarga, 6 kamar tidur, 2 kamar mandi, serta dapur. Listriknya berasal dari PLN dan sumber air dari jet pump. Wilayah permukimannya merupakan wilayah permukiman yang tidak rawan banjir dan telah dilengkapi dengan saluran pembuangan air limbah tertutup. Unsur-unsur pendukung rumah sangat baik yang cukup memberi kenyamanan. Fasilitas lain seperti drainase, tempat sampah, pos kamling, saluran pembuangan air dalam kondisi yang cukup memadai. Kemudian, aksesibilitas ke fasilitas pelayanan mudah dan dekat. Namun, berdasarkan SNI 031733/2004, rumah ideal yang seharusnya dimiliki Pak Data berdasarkan perhitungan kebutuhan luas lantai minimum hunian per orang bagi dewasa dan anak-anak dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 19 orang harusnya adalah 139,2 meter kubik. Namun, diketahui bahwa luas rumah Pak Data hanya 78 meter kubik dan tidak cukup memadai bagi perhitungan tersebut. Baik, saya Abu Davi, 154-18004. Untuk hasil wawancara yang kedua, yaitu wawancara kepada Bapak Eman Chandre. Bapak Eman Chandre ini memiliki pendidikan terakhir sekolah menengah tinggi, jumlah anaknya 1, pendapatannya kurang dari 200.000, alamatnya di Jalan Babakan Jari, RT 7, RW 7. Untuk jumlah kakaknya sendiri dalam satu rumah ini ada 2 kakak dan jumlah anggota keluarganya ada total 6. Rumah Pak Eman sendiri memiliki luas sebesar 42 meter persegi dan merupakan hak milik pribadi dan terdiri atas 2 lantai, lengkap dengan teras depan, ruang tamu, ruang keluarga, 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, serta dapur. Listriknya sendiri berasal dari PLN dan sumber air menggunakan jet pump. Wilayah permukiman beliau tidak rawan banjir
dan sudah dilengkapi dengan saluran pembuangan air limbah tertutup. Untuk unsur pendukungnya sudah sangat baik, cukup memberi kenyamanan. Fasilitas lain seperti tempat sampah, pos kamling, saluran pembuangan air limbah dalam kondisi cukup memadai, kecuali drainase yang kondisinya sering tersendat. Lalu, aksesibilitas ke fasilitas pelayanan mudah dan dekat. Namun, berdasarkan SNI nomor 03-1733/2004, rumah ideal yang seharusnya dimiliki oleh Pak Eman berdasarkan perhitungan kebutuhan luas lantai minimum hunian per orang bagi dewasa dan anak dengan anggota keluarga sebanyak 6 orang adalah 48 meter persegi. Namun, luas rumah Pak Eman hanya 42 meter persegi. Saya Muhammad Sultana Sofyan, 154-18-024. Baik, selanjutnya adalah wawancara yang ketiga, wawancara dengan Ibu Sarsi. Pendidikan terakhir beliau adalah sekolah dasar. Ibu Sarsi memiliki 7 orang anak. Ibu Sarsi memiliki pendapatan sebesar 2 juta rupiah setiap bulan. Nah, rumah Ibu Sarsi ini beralamatkan di Jalan Babakan Jari nomor 4, RT 7 RW 7. Rumah ini dihuni oleh 6 kepala keluarga dengan total jumlah keluarga yang tinggal di sana sebanyak 16 orang. Pada foto dapat disaksikan bahwa kami pun saat wawancara ke rumah Ibu Sarsi ini mengambil foto tersebut dengan cukup berdesak-desakan. Itu adalah dokumentasi kami saat mewawancarai Ibu Sarsi. Kemudian slide berikutnya, rumah Ibu Sarsi seluas 70 meter persegi ini merupakan hak milik pribadi. Artinya Ibu Sarsi sudah memiliki sertifikat hak milik atau SHM. Rumah ini terdiri atas 2 lantai, lengkap dengan komponen-komponen pendukungnya seperti teras depan, ruang tamu, ruang keluarga, 6 kamar tidur, 2 kamar mandi, serta 2 dapur. Nah, listrik berasal dari PLN, kemudian sumber airnya menggunakan jet pump atau mesin pompa untuk mengambil air dari dalam tanah. Kemudian wilayah permukiman beliau tidak rawan banjir dan sudah dilengkapi dengan saluran pembuangan air limbah tertutup. Unsur pendukung rumahnya juga sudah sangat baik, sudah cukup memberikan kenyamanan. Kemudian fasilitas lain seperti drainase, tempat sampah, pos keamanan lingkungan, saluran pembuangan air limbah juga dalam kondisi yang cukup memadai. Selanjutnya, aksesibilitas ke fasilitas pelayanan juga mudah dan dekat. Nah, namun berdasarkan SNI nomor 031733/2004, bahwa rumah ideal yang seharusnya dimiliki oleh Ibu Sarsi ini berdasarkan penghitungan kebutuhan luas lantai minimum hunian per orang bagi dewasa dan anak dengan anggota keluarga sebanyak 16 orang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah setidak-tidaknya 134,4 meter persegi. Nah, ini adalah kebutuhan luas lantai minimum hunian. Nah, tetapi luas lantai rumah Bu Sarsih ini hanya seluas 70 meter persegi. Artinya masih kurang 64,4 meter persegi agar dapat dikatakan sesuai dengan standar. Demikian hasil wawancara kami dengan Ibu Sarsih. Setelah pemaparan hasil wawancara, setelah ini ada cuplikan video dari hasil observasi kelompok 1 di Jalan Gumuruh.